Barakatuh. Al-Fatihah biniyatil qubul wa tamami kulli sul wa ma'mur wal salahi syanu zahiran wa batinan wa biniyati Allah al-karim yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamal al-ikhlasi wal yaqin ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatil muslimin amatan kafatan khususan mu'allim kitab perukunan Allah yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yuskinuhumul jannah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baca lagi suratul Fatihah. Minta kepada Allah mudah-mudahan Allah ampuni dosa kesalahan kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah lindungi diri keluarga kita dari segala mara bahaya, bencana dan fitnah. Allah sembuhkan penyakit kita, penyakit keluarga kita yang zahir, yang batin, yang saat ini sakit. Mudah-mudahan diangkat penyakitnya, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak keturunan kita yang lagi pada sekolah, lagi pesantren, lagi kuliah, Allah kasih ilmu yang manfaat berkah dunia dan akhirat. Diri dan keluarga kita yang lagi pada usaha, lagi dagang, lagi kerja, Allah kasih rezeki yang banyak, yang lancar, yang berkah buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urbin wa min ajami. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahimi. Summa ridha an Abi Bakrin wa an Umarin wa an Ali wa an Utsman dzil karami. Waghfir lana ma madha ya wasi'al. Allahumma salli wa sallim
wa barik alaihi wa ala alihi. Halaman berapa? Kali bapak-bapak ada yang di situ coret-coretan tanggal, itu kitab saya. Kalau bapak-bapak megang, ini ada coretan tanggal nih, nah, itu punya saya. Gitu. Biasanya ada pulpennya. Hah? Itu ya, maaf, tukeran, nggak apa-apa emang ini, maafin ya, ya makasih ya. Ini ada nih coret-coretan tanggal ini, bener. Halaman 36. Rukun khutbah. Halaman 36. Udah ya? Rukun khutbah. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun khutbah. Halaman 36 ya. Adapun rukun dua khutbah itu 5 perkara. Pertama, alhamdulillah. Rukun itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dan akan terhenti ketika masuk ke rukun berikutnya. Mafta'ala wan qata'a. Dan ketika rukun itu tidak dilaksanakan, maka tidak sah. Rukun apa aja tuh? Rukun sholat. Ketika tidak dilaksanakan, tidak sah sholatnya. Baca Fatihah, nggak baca Fatihah, itu rukun, nggak dibaca, maka tidak sah sholatnya. Kalau baca surah, itu sunnah. Dan sunnahnya itu jamaah itu hanya 1 ayat, afdolnya 1 surah. Afdolnya 1 surah. Maka jamaah membaca kulhu, membaca kuliah itu jauh lebih afdol ketimbang baca potongan ayat suci Al-Quran. Udahnya panjang tuh ayatnya, lama, akhirnya jamaahnya kesel. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin, mantep nih. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Ini baru imam. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Kirain kali kelar, enggak taunya lanjut. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah. Udah tuh Bapak udah mulai enak sih, cuman aja belum kelar-kelar. Itu mulai tuh
innaka la tukhliful mi'ad wastajaba lahum rabbuhum. Ya mulai marah gitu. Tapi Pak, sebegitu pun dia baca potongan ayat lebih afdol baca kuliah. Cuman kan kita orangnya suka kayak begitu Pak. Tapi mah pengennya bacanya Quran, cuman nggak mau pendek, nggak mau panjang, pengennya yang pendek. Gitu. Padahal kalau buat sah satu ayat sah, itu afdolnya satu surah. Itu sunnah. Nah ini rukunnya khutbah alhamdulillah. Baca alhamdulillah itu yang pertama. Kedua, sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Atau Bapak nggak mau pakai Sayyidina ya silakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang kedua. Terus ketiga, wasiat takwa. Faya ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah. Gitu. Udah. Sudah. Keempat, membaca ayat Al-Quran. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Ayat aja jamaah. Qul huwallahu ahad. Satu ayat enggak? Satu, udah selesai. Kelima, doa bagi sekalian muslim. Ntar kita bacanya belakangan. Khotib lagi kagak ada. Yang biasa ngebadalin sekarang udah dapat jadwal di mana-mana. Khotibnya tahu-tahu jamaah kagak datang. Hujan kepleset, jatuh tuh khotib. Mana jatuhnya ke kali lagi. Nganyut sedia amat gitu. Iya. Ya Allah. Gitu. Kata yang ngurusin masjid, Pak Jaya maju, Pak Jaya. Wah, saya ngaco aja gitu. Terus gantian, iya. Saat Ridwan nggak ada. Terus gimana dong? Maju Pak. Maju. Iya, lah gampang kan. Lu bisa nggak bisa? Kan malam minggu kan udah diajarin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kan itu Bilal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu aja. Bener dia bisa dia. Bisa bikin kita malu entar gimana gitu. Udah. Dia azan kelar aja langsung. Alhamdulillahi rabbil alamin. Udah rukun pertama ya? Bener gak sih? Dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Udah dua tuh ya. Usikum ibadallah. Udah gitu aja udah. Tiga. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Qul huwallahu ahad. 4. Nah, tinggal dikit lagi nih. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita berdoa semoga kita menjadi hamba Allah yang selalu dalam lindungan Allah, mensyukuri nikmat Allah sehingga Allah akan menambahkan nikmat kepada kita dan Allah ridho dengan langkah kaki kita. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Udah duduk langsung. Nggak usah barakallahu li wa lakum, udah itu nggak hafal Bapak, nggak hafal. Udah langsung aja duduk. Mudah-mudahan kita selalu dalam Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Duduk. Dah selesai duduk. Kan itu Bilal, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Terus alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Rukun yang kelima nih. Kelima, doa bagi sekalian muslim. Tadi udah baca shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat. Ambung jadi orang Islam kagak bisa. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Udah selesai. Itu. Udah selesai. Iya. Terpenuhi nggak rukunnya? Sah. Berarti udah doain aja supaya khotibnya pada nyungsep semuanya pada biar ente pada maju sono gitu. Karena emang gampang Pak. Justru makin cepet khutbah itu makin banyak yang seneng kan Pak. Iya. Kotak udah cukup itu 5 menit juga bisa itu kotak gitu. Makanya kalau bisa kotaknya gitu. Iya. Maka hadirin nggak sulit. Adapun muter sono muter sini tuh ngomong ono ngomong ini tuh mah nggak wajib, nggak rukun Pak, nggak rukun. Itu mah dalam rangka mendidik umat. Kesempatan dia sebagai tokoh agama untuk mendidik masyarakat. Cuman kan masalahnya itu khotib kagak ada. Iya, ini aja udah bagus banget. Tadinya hampir diumumin karena khotib nggak ada, jadi Jumatan libur. Mau digituin. Ini untung bagus ada dia. Itu. Jadi ingat aja tuh rukun itu aja udah jamaah. Nah, rukun khutbah cuman itu doang. Kalau masalah pakaian mah Pak, pakai kayak gini mah nggak apa-apa. Cuman bapak-bapak usahain ya kalau hari Jumat pakai bajunya biar lebih cakep. Kenapa Pak? Karena hari Jumat itu hari raya kita. Iya. Saya kalau hari Jumat jamaah bukan pakai gamis, bukan. Saya pakai jas, walau pakai gamis dalamnya, gamis, jas gitu. Kenapa? Karena ini lebarannya kita orang Islam. Gitu. Iya. Ini sembahyang maghrib pakai kaos, bisa pakai kaos. Jumat datangnya duluan di depan masih pakai kaos juga. Mana bacaannya Partai Demokrat lagi ya. Iya. Akhirnya di belakang orang Gerindra marah sama dia. Ya. Gitu jawab. Biar cakep. Kita lanjutin. Udah ya gampang tuh ya rukun khutbah ya. Ya. Ada pakaian bahasa daerah tuh Enggak apa-apa. Khutbah itu tidak harus mengerti Pak. Pakai bahasa daerah ngomongnya, jelasinnya. Kita nggak ngerti, nggak apa-apa. Khutbah itu tidak wajib bagi jamaah untuk ngerti. Wajibnya itu dengerin. Mau ngerti mau kagak dengerin. Mau nyambung mau kagak dengerin. Udah gitu aja. Nggak boleh protes gitu. Paling ntar kalau kira-kira udah lewat setengah jam, amin gitu. Nggak boleh Pak. Nggak, Nabi juga ngajarinnya Pak, kalau khutbah itu yutilus sholata wa yaksurul khutbal jumu'iyyah. Rasulullah itu kalau Jumatan panjangin sholatnya, ringkasin khutbahnya. Itu secara psikologi juga bapak-bapak nggak nyanggup kalau dengerin khutbah kelamaan.
ngaji aja ini kalau hujan kayak begini udah ngantuk sebetulnya kita. Iya dalam enak, luar angin, hujan, ya Allah, apalagi khutbah. Iya, dialog kagak bisa, ngobrol kagak bisa, dengerin aja. Udah tuh khotibnya lagi, khotib zaman dulu. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syarrafal anama bi sahibil maqamil a'la. Gitu. Ya, udah dah. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini izinkan khotib dari mimbar yang berbahagia ini. Allah lama waktu ngomong. Gitu. Kan itu khotib zaman dulu begitu, Pak. Yang mana daripadanya kita berkumpul di masjid, untuk yang mana kita melaksanakan sholat Jumat, mudah-mudahan. Iya. Ya tapi kayak begitu juga jamaah masih bagus, dia masih bisa, masih berani, itu masih ini. Tapi bapak-bapak, ini konsep yang ada dalam agama kita bahwa ketika dia sholat Jumat itu ringkasin khutbahnya, panjangin tuh sholatnya. Lalu ukuran panjang apa? Ukuran panjang bacanya surah Al-Jumu'ah dan surah Al-Munafiqun, atau surah apa namanya, kalau sabihis apa, Al-A'la dengan surah Hal Ataka Al-Ghoshiyah. Itu ukurannya itu. Mau lebih pendek lagi nggak apa-apa kok, Pak. Di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu udah biasa, Pak, sholat Jumat bacaannya Qul a'udzu birabbin nas. Biasa aja kalau di sana mah sering bapak-bapak. Jadi ketika bapak-bapak sholat Jumat ternyata khotibnya pakai bahasa apapun yang bapak-bapak nggak ngerti, nggak apa-apa, nggak apa. Orang umroh sholat di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, khotibnya bahasa Arab, orang Indonesia pada ngerti nggak tuh? Lah kalau jamaah biasa nggak ngerti. Lah kalau yang emang ustadz yang ngerti. Kalau jamaah biasa nggak ngerti. Terus sah nggak Jumatannya? Sah. Bapak berangkat ke Ambon, di sana khutbahnya pakai bahasa Ambon, ngerti juga kagak? Sah. Yang penting jangan sampai berkurang itu pahalanya. Jangan ada ngomong itu jamaah bukan membatalkan Jumat, tapi mengurangi pahalanya. Dan ada lagi, lanjut. Adapun yang sunnah dikerjakan sebelum sembahyang itu dua perkara. Pertama, sebelum sholat biar ada azannya dulu. Kedua, iqomat. Jadi jamaah biar ada azannya. Bang itu bahasa entah Melayu entah apa gitu. Nah, yang membedakan nanti bapak-bapak apakah azannya satu atau dua, itu aja. Ya silahkan macam-macam jamaah. Adapun yang sunnah dikerjakan dalam sembahyang itu tiga perkara. Pertama, tahiyat awal. Di sholat apa aja nih, bukan Jumat nih ya. Kedua, kunut. Ketiga, sunnah hayat. Maka tahiyat dan kunut itu sunnah abad. Kalau sunnah abad itu kalau dia tidak melaksanakan jamaah, itu dia sujud sahwi. Adapun banyaknya sunnah abad itu
tujuh perkara. Pertama, tahiyat awal. Kedua, duduknya. Ketiga, sholawat di dalamnya. Keempat, sholawat atas keluarga Nabi Muhammad SAW di dalam tahiyat akhir. Kelima, kunut. Keenam, berdiri waktu kunut. Ketujuh, sholawat Nabi di dalam kunut. Ada 7 tuh jamaah, sunat ab'ad namanya. Bukannya ab'ad bahasa Arab ba'id, bukan ab'ad gitu. Mati Allah. Adapun sunnah ayat itu tiada disebutkan di sini karena amat banyak bilangannya. Kalau sunnah al-hayat jamaah seandainya tidak dilaksanakan, itu tidak membuat cacat sholatnya, hanya berkurang pahalanya. Kenapa? Karena tidak melaksanakan sunnah hayat. Orang sholat sunnah cuman baca Fatihah doang sah, nggak baca surah nggak apa-apa, hanya kurang pahalanya. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan, jemaah? Nggak ada, kita lanjut. Yang membatalkan sembahyang. Adapun yang membatalkan sembahyang itu 11 perkara. Pertama, berkata-kata dengan sengaja 1 atau 2 huruf. Ngomong dengan sengaja. Insya Allah bapak-bapak ngomong, kita sholat tidak pernah ada yang ngomong. Artinya kalau nggak sengaja nggak apa-apa Pak. Lagi sholat tahu-tahu tikus jatuh dari loteng, ya Allah gitu, atau gitu, nggak apa-apa. Kenapa? Karena nggak sengaja, aja. Lihat aja tuh kalimatnya, berkata-kata dengan sengaja 1 atau 2 huruf. Makanya di sana kalimat menurut ahli fikih itu ma'ab tolas sholata kaki wa'i gitu. Kedua, berbuat perbuatan yang banyak seperti melangkah 3 langkah berturut-turut. Nah itu yang harus bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak hati-hati tuh. Langkahnya berturut-turut. Bapak kan sholat, ini ada imam, deket kan gitu ya, bener nggak? Sendirian nih, kan deket tuh ya sama imam ya. Terus sekarang ada lagi yang datang, kan? Dia masbuk. Nah, karena imamnya di sini, maka dia kan di sini. Bapak kan di situ kan? Nah, maka Pak, Bapak nggak boleh begini ngelangkahnya. Nggak boleh. Yang benar itu begini Pak. Gitu. Karena kalau melangkah begini berturut-turut langkahnya. Paham nggak jamaah? Iya. Jadi gitu. Bukan lagi apa baris berbaris, bukan. Karena ini ada aturan jangan berturut-turut. Baru kan kemudian untuk supaya ini imam sekarang ada di tengah kan. Gitu. Nggak paham. Jadi jangan nggak bisa gitu. Ya bukan sih jadi kayak satpam gitu, bukan, daripada baris-baris. Cuman kalau mau ngegeser dia harus ada jeda gitu ya jemaah. Ketiga, makan. Lah emang ada orang lagi sholat makan, ada Pak? Lah ada, lagi sholat tahu-tahu tuh lidah nyangkut inian daging, ya elah
nyangkut daging. Udahnya nyangkut daging, nggak dikunyah. Gitu. Ngapa dikunyah? Sayang Ustaz, gitu. Pelit sampai gitu-gitu amat jadi manusia. Kalau itu namanya pelit, Pak. Tapi ada lagi yang namanya, kalau bahasanya itu bukannya kikir, jadi itu pinter kodek bener gitu bahasa ini apa ya ini. Jadi jamaah jangan kalau dia tuh Pak, jangankan di giginya dia ada daging nyempil, pas lagi ngobrol sama orang ketawa, nggak taunya bapak ngelihat itu di giginya ada daging tuh gitu. Pas dia lagi ketawa itu berhenti. Apa emang? Gue mengambil dagingnya. Jadi jamaah saking tuh orang bukan cuman pelit buat dirinya, punya orang yang nggak kepake aja dia mau ambil. Apa namanya itu? Kodek bener itu jamaah. Ya Allah. Iya. Terus maka bagaimana dong kalau ternyata ada lah, kalau ternyata ada bapak-bapak iniin aja udah. Itu jangan, pokoknya iniin, selesaikan itu. Jangan dimainin di gigi kita, di mulut kita ya. Batal. Keempat, minum itu bapak-bapak kalau memang airnya itu ini, tapi kalau air ludah enggak. Kelima, tertawa gelak-gelak. Jadi sholat ketawanya gelak-gelak, berarti kalau ketawanya mesem batal enggak? Enggak. Iya. Lagi sholat keingetan waktu SMP, kejadian zaman dulu, waktu sekolah, waktu di pabrik, sampai bapak ya Allah gitu. Yang namanya sholatnya kita Pak, kan sholatnya kita bener khusyuknya itu pas Allahu Akbar, itu betul-betul kosong tuh. Tapi ketika Allahu Akbar kabiro, udah ada cerita pasti itu. Berhenti itu cerita bapak-bapak ketika kita Assalamualaikum warahmatullah, itu cerita sholat hilang sama sekali. Assalamualaikum warahmatullah, hilang sama sekali. Saya kira yang model kayak gitu mudah-mudahan saya doang. Kalau bapak mah insya Allah sama ya. Iya sama dah itu. Iya. Lo orang kita ampe sholat kita pikir gitu Pak supaya khusyuk, kita merem bapak-bapak. Malah lupa ngerawat berapa ini ya gitu. Iya. Terus bagaimana Pak? Kalau kayak gitu Bapak sholatnya khusyuk nggak? Khusyuk Pak, khusyuk. Udah emang iman kita sampai di situ gitu. Bukan yang nggak pengen naik, kita nggak pengen naik, cuman kagak bisa ini gitu. Iya, kita berupaya tuh bagaimana kayak caranya supaya hilang itu pikiran-pikiran yang kagak-kagak. Tetep aja yang ini hilang, ini datang. Itu. Nggak pikirin kerjaan, pikiran kerjaan kagak dipikirin. Bini muncul, orang mau berangkat ke masjid berantem sama bini gitu. Udah kerjaan kagak, bini kagak, kagak taunya jamaah mau kemari pas lagi ada mantan waktu dulu sekolah lewat. Dia pakai negur lagi, mau kemana? Mau sholat gitu. Ya Allah, lu dari dulu rajin banget lu gitu. Udah kayak apa tahu itu. Kadang-kadang nggak ketemu, tahu-tahu WA-an, mana lu? Sorry ya, gue mau sholat nih gitu.
lu dari dulu emang alim lu gitu, emang kita nggak jodoh aja ya gitu, udah langsung kan, udah nggak usah diomongin, langsung di delete sama bapak, takut ketahuan bini kan, iya hapus gitu. Bukan begitu kita pada ini semuanya itu ya gitu. Ya Allah, itu sholat pak, nggak mikirin itu, nggak mikirin itu. Orang kata setan, ampun jamaah. Tapi bapak-bapak tetep pak, kita nggak celaka sholat kita. Jadi kalau ada yang ngomong siapa yang celaka tuh, orang yang sholatnya itu nggak khusyuk, enak aja. Orang nggak khusyuk celaka, enggak jamaah. Khusyuk dan tidak khusyuk itu bukanlah rukun sholat. Coba, ada nggak rukun sholat khusyuk itu, ada nggak? Enggak pak. Sunnah sholat khusyuk? Enggak. Khusyuk itu terkait dengan pahala kita nanti itu pak. Kualitas pahala kita. Terus pahalanya kualitasnya siapa? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Kalau gitu rendah dong, belum tentu juga. Belum tentu juga. Kenapa? Karena kita dalam posisi lemah, kita masih mau sholat kok. Udah kita pasrahin aja dah. Enggak bisa. Ente ngitung-ngitung pahala orang, terus pahala orang terendah, pahala enggak begitu. Enggak begitu. Menurut ente pahala orang kecil, menurut dia di hadapan Allah belum tentu pak. Jadi nggak bisa pak. Kita main seenaknya terus, celaka tuh orang yang sholat yang nggak khusyuk. Ente deh yang ngomong khusyuk, ayo anda pengen tahu kayak apa khusyuknya? Ayo anda pengen tahu, ayo. Itu. Ayo pengen tahu anak. Allah, nggak bisa. Cuman kita berupaya aja. Gitu ya. Kelima, tertawa gelak-gelak. Keenam, keguguran najis yang tiada dimaafkan. Lagi sholat turun tuh kotoran apa gitu. Ketujuh, terbuka auratnya. Terbuka ya auratnya jamaah. Sehingga begini loh, ketika aurat laki-laki dari mulai pusat sampai lutut, kalau ternyata dia itu misalkan rumahnya rumah panggung, terus dari bawah kelihatan nggak? Berarti auratnya kebuka nggak? Enggak. Enggak jamaah. Enggak. Kalau itu enggak. Dari bawah dia lihat gitu, itu auratku kelihatan tuh. Oh, enggak lah. Gitu. Kenapa tidak kelihatan? Karena yang dimaksud dengan kelihatan itu terbuka. Kalau ini kan enggak terbuka. Gitu. Entenya aja. Bintitan lu ntar lu. Cuman kan laki ya. Itu. Dunia gila sekarang pak, hati-hati, mudah-mudahan nggak nyampe ke Indonesia. Udah banyak negara, ada beberapa negara yang memperbolehkan kawin laki sama laki. Coba ya, saya sih ngelihatnya di TikTok, nggak mau dah melihat langsung. Itu yang pasangan yang jadi perempuan, kirain kita mukanya klimis, nggak taunya jenggotan pak, brewok gitu. Cuman emang jalannya gitu. Jadi badannya keker, cuman tulangnya lunak. Lelaki tulang lunak gitu jamaah. Insyaallah. Kita doain mudah-mudahan hamil. Kalau hamil bingung lo, ntar lo keluar dari mana lo. Gitu. Keluar dari mana lo, ayo. Gitu. Iya. Paling sesar ya lo gitu ya. Sesar, ntar abis sesar kena nipas lo, rasain lo itu. Naudzubillah. Tapi maaf ya pak ya, lihat tuh yang meresmikan itu agamanya apa, gitu aja udah. Islam enggak,
Nggak mau Islam kayak begitu. Apa-apaan, laki temen nama laki gitu. Mau atas nama apa ente kayak begitu? Atas nama cinta. Tuhan ngasih cinta kayak gitu? Enggak begitu gitu. Makanya bener Pak, untung kita mayoritas Pak beragama Islam di Indonesia, jadi aman Pak, nggak ada yang kayak gitu-gituan. Ya Allah. Kedelapan, membelakangi kiblat. Sholat di rumah orang kagak tahu nggak apa, tahu main sholat aja gitu. Udah kelar sholat ngadep mana? Ngadep sono, salah gitu, ngadep sini. Ulang lagi. Kesembilan, berubah niat. Apa itu? Niatnya, iya, sholat berubah niat, itu batal jamaah. Itu. Sholatnya maghrib, tahu-tahu udah rakaat yang kedua jamaah, gue nggak mau sholat maghrib, ya udah batal, niatnya berubah. Ke-10, hilang air sembahyangnya. Itu 10, hilang air sembahyangnya. Jamaah, kalau orang buang angin lagi sholat, itu yang batal itu jamaah wudunya apa sholatnya? Enggak, harus pilih satu, enggak dua-duanya. Sholatnya apa wudunya? Wudunya jamaah. Karena wudunya batal, otomatis sholatnya batal. Karena sesuatu yang membatalkan sholat belum tentu membatalkan wudu, ya kan? Orang lagi sholat, ngomong, mau kemana lo? Batal nggak dia? Batal. Terus ketika dia batal, wudu lagi nggak untuk ngulanginnya? Enggak, karena dia nggak batal wudu. Paham ya Bapak ya? Maka ini ke-10, hilang air sembahyang, maksudnya batal wudunya. Lagi sholat keluar angin, kan hilang berarti air wudunya, gitu loh Pak. Bukan berarti kering, bukan, hilang air wudunya, karena udah batal itu, keluar angin kan. Maka pada saat itu karena batal wudunya, otomatis batal sholat. Ke-11, murtad, artinya mengiktikad kafir di dalam sembahyang. Hal puasa, adapun yang fardu dalam puasa, wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang pengen ditanyain silahkan. Ya. Rukun ya. Sholatnya orang yang menjadi makmum, maka Fatihahnya itu semuanya itu Pak ditanggung oleh imam. Maka pertanyaan berikutnya, apakah saya harus menyelesaikan dulu, gitu kan? Sementara saya jadi masbuk nih, bukan selesai, atau saya jadi masbuk di rakaat yang ketiga lagi, gitu kan? Itu imam baca Fatihah nih, kita belum selesai, terus kita lanjutin apa enggak? Lanjutin aja, selama kita berkeyakinan bahwa kita tidak akan ditinggal 3 kali gerakan. Paham gak jamaah? Kira-kira ketika dia ruku, lalu kemudian ada ayat yang belum kita baca dari Fatihah, kekejar gak rukunya? Kekejar, udah lanjutin aja, biar sempurna bacaan kita.
Seandainya pun tidak dilanjutkan nggak apa-apa juga. Kenapa? Karena Fatihahnya kita udah ditanggung sama imam. Gitu. Itu ya. Ini namanya khilafiyah. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Sujud ya, sujudin. Kalau melihat sahur itu kan mutlak raka dan dasar sholatnya. Kalau sujud, nanti sering ada sahur itu diperbolehkan. Untuk itu kami sebagai makmum berimam bermakmum terkait imam yang selalu yang memakai pakaian yang ditutup. Kan pertanyaan apakah sah sholat maka jamaah? Anggota sujud jamaah. Anggota sujud itu kan jamaah nih, jidat. Gitu kan ya, jidat. Kemudian ini gitu ya kan gitu ya. Terus lutut, gitu kan. Itu ada 7 tuh semuanya. Nah, oleh karena itu jamaah, sekarang bagaimana ketika kami berimam kepada orang yang kalau lagi sholatnya begini? Pertanyaannya bapak-bapak, ini masih jidat apa enggak? Masih jidat gitu. Ya kalau begini berarti bukan enggak ini kalau begini sih. Tapi kalau begini masih ada jidatnya, cuman memang enggak medok doang gitu bapak-bapak. Kalau kita kan pengennya sekalian set gitu kan, gitu. Kalau begini, tapi rasanya mah jarang pak kalau ada imam kayak begini, gitu. Ada. Ya udah mudah-mudahan ntar tinggal dibilangin supaya rada naikkan dikit aja, nggak usah begini gitu. Masih nggak apa-apa gitu. Ya dibilangin. Gitu. Karena biar bagaimana itu ittifaq pak. Nah terus bagaimana buat bapak pak? Kalau menurut bapak itu adalah sesuatu yang salah, bapak mufarokoh itu bapak tidak harus keluar dari barisan itu, bapak ikut aja. Cuman saya berpisah dengan imam itu, gitu udah. Sehingga tidak menimbulkan ketegangan, gitu. Tidak menimbulkan fitnah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.